Halo, gua Kakak dari Slang. Selamat datang di Slang Cafe. Mira. Bisa keluarin. Oh, bukan minuman keras, bukan. Mungkin itu way before jering teenager kan? Iya. Jering masih kecil kan? Masih kecil. Iya, men. Ikutin gua mau ngobrolin tentang I love you. Sebelumnya gue udah ngobrol sama Mas Bim Bim panjang lebar. Gue cerita. Gue dari SMP Slankers nih, Mas. Wis. Kebetulan gue dengarnya bukan dari album pertama, jadi dari album Kampungan. Iya. Terus, tapi gue jatuh cinta sama album 7. Yeah. Otomatis sebagai Slankers gue ngikutin tuh transformasinya Mas Kakak juga. Iya. Gue yang pertama gue 2016 gue kalistenik tuh, Mas, pull up Oh iya. sama teman-teman Indobarian. Nice. Terus gue liat Instagram Mas Kakak, wih, workout juga di kamar, ya kan? Pull up, handstand. Cuma yang mau gue kupas bukan itu nih, guys. Gue menarik sama perhatiannya Mas Kakak terhadap ikan hiu. Ya. Gue tahu sih awalnya Mas Kakak diving dulu, baru bisa explore lebih jauh. Iya. Gue mau ngebahas sih tentang ekosistem hiu di Indonesia nih, Mas. Iya. Itu mungkin teman-teman belum banyak yang tahu. Sebenarnya di Indonesia ini termasuk kategori sudah kritiskah, masih amankah untuk jumlah populasi hiu di Indonesia? Menurut lo gimana, Mas? Jadi sebetulnya Indonesia daerah Asia ini terutama banyak wilayah Indonesia sih. Jadi daerah gue langsung ngomongnya bahwa di Indonesia ini justru populasi hiu terbanyak jenisnya yang ada di Indonesia. Oke. Jadi ada sekitar 120 lebih jenis hiu yang beredar di perairan kita dan Asia lah ya. Iya. Nah, sisanya tuh mungkin ada di Greenland, ada di Karibia segala macam ya. Iya. Di Australia. Tapi paling banyak spesiesnya ada di Indonesia. Kalau ditanya statusnya kritis atau enggak, ada beberapa spesies yang memang udah kritis. Oke. Yang Apa nama jenisnya, Mas? Walaupun ntar kita ada insert deh. ya Indonesia tuh yang paling dilindungi kan whale shark. Masak ya. Whale shark itu juga sebetulnya udah nggak terlalu banyak ya. Yang paling kritis itu guitar shark. Gitar shark. Iya. Oh, gue baru denger tuh. Jadi dia bentuknya emang rada planet gitu. Iya. Nggak tahu kenapa nggak mirip-mirip gitar amat sih, cuma dia nggak tahu dia panggilannya gitar shark gitu. Dia floor mammal gitu, dia binatang yang di berenangnya itu bukan floating gitu, dia di dasar. lantai, di dasar. Di dasar. Oke. Dan itu nggak tahu tuh udah critically endangered gitu. Oke. Gue juga selalu kalau ketemu Bu Susi, ketemu dirjen KKP, Mas bisa nggak ada hiu-hiu ini list dilindungi bisa nambah nggak sih? Bisa, cuman kita mesti bawa data ilmiahnya gitu, Bu. Kenapa dia mesti dilindungi? Sebab-sebabnya kenapa, dan itu mesti step-stepnya banyak. Iya, dan mesti ngelewatin LIPI lah segala macam, Iya, betul, diteliti. Iya. Tapi basically bisa. Oke. Terus di Indo ini kan cuma nggak nyampe 10 ya, Mas, tempat-tempat yang ada hiunya, contoh Iya. Raja Ampat dan lain-lain. Iya. Kalau tempat favorit lo di mana, Mas? Tempat favorit gue untuk melihat hiu ngeliat hiu di Indonesia. yang guarantee pasti ngeliat hiu sih di Morotai. Morotai ya. Di Morotai itu ada satu, kalau kita diving gitu, ada satu dive site yang every season ada terus tuh ikan hiu di situ. Oke. Jenis black tip sama white tip itu selalu ada all Black season. tip sama white tip. All season itu. Oke. Di Morotai di Maluku Utara. Mungkin ini pertanyaan
orang awam sudah sendiri tanya. Sebenarnya seberapa bahaya sih Mas kita bisa berdekatan tuh sama hiu sebenarnya? Karena kita kalau lihat film-film kan, lihat siripnya aja udah parno tuh. Iya, banyak. Sebetulnya kalau ngelihat bahaya nggak kita berada di dekat ikan hiu? Sebetulnya kalau bercandanya sih sebetulnya mereka yang harusnya merasa terancam dengan berdekatan sama manusia, karena kalau menurut gue predator paling utama ya manusia lah. Tapi sebetulnya kalau di dalam air memang ya maksudnya kita masuk ke rumahnya dia kan. Tapi basically sebetulnya kalau yang gue pernah alamin sih ikan hiu ketemu kita yang lagi nyelam gitu. Dia pasti kabur duluan. Pasti kabur justru ya? Pasti kabur duluan karena nggak tahu ya, mungkin melihat bubblesnya atau kita suka diving kan nggak mungkin sendiri, dia pasti kalau nggak berdua bertiga berempat. Bergerombol ya? Iya, nah dia pasti takut duluan gitu. Jadi sebetulnya kalau menurut pengalamanku, kalau ditanya seberapa bahaya sih, sebetulnya nggak berbahaya. Dia sama kayak ikan yang lain, cuman kayak ikan lain lah. Kayak kalau kita ketemu Nemo suka nyamperin kita untuk ngusir karena kita terlalu dekat sama rumahnya, anemon gitu kan rumahnya. Teritori dia ya? Iya kan, dia suka nyamperin kita dengan supaya ngusir. Nah ikan hiu juga gitu, mungkin kalau dia ngusir kita ya pakai mulutnya kan. Kalau disundul hiu sih, gue cabut cuy. Tapi sebetulnya gue malah lebih ada ikan yang lebih gue takutin justru bukan hiu. Apa tuh Mas? Namanya triggerfish. Triggerfish tuh kemakan daging juga? Enggak. Oh, dia enggak, makan koral. Jadi giginya tuh kayak gigi orang gede-gede gitu. Oke. Dan kenapa dia bahaya? Dia kalau lagi bertelur nih, apa namanya gitu, ibu sama bapaknya tuh jagain telurnya, sangat-sangat ofensif. Jadi kita kalau deket jarak semeter sama telurnya dia, itu dikejar sampai kita kabur, dan dia kaki giginya kayak gitu, koral aja dia makan. Itu tuh kadang-kadang selang pernapasan kita tuh bisa bolong, goggle masker gitu tuh bisa pecah. Kok bisa pecah tuh? Jadi lebih mengerikan dia dibanding ikan hiu. Sebenarnya ya. Iya. Tuh, belum banyak yang tahu, gue aja baru denger guys jenis ikan itu. Oke. Lo pengalaman apa sih Mas diving yang wah anjing gua hampir mati ini? Ada hampir mati? Iya, kayak aduh mungkin tabungnya kenapa lah gitu. Jadi sebetulnya kalau kita penyelam berlisensi gitu ya. Iya. Terus ada level, kalau gue nih levelnya advance, jadi open water terus advance gitu. Iya. Abis advance tuh rescue, abis rescue dive master baru instructor. Oke. Nah sebetulnya kalau di level advance itu sebetulnya udah ngelewatin tahap-tahap yang sebetulnya udah cukup gitu loh untuk terus bisa di advance tuh bisa deep dive gitu. Iya. Cuman diving tuh olahraga benar-benar olahraga by the book kan. Kita tuh bukan olahraga yang bisa improve segala macam. Jadi sebetulnya kejadian-kejadian kayak misalnya yang serem-serem gitu aku jarang ngalamin sih. Karena sebetulnya kita udah ngelewatin waktu sertifikasi itu, kita udah ngelewatin tahap-tahap gimana caranya kalau kita ketemuin masalah ini, kalau kita ketemu masalah itu gimana caranya, kalau kita fogging kita gimana, kalau tangki kita ketutup kita gimana, kita udah tahu gitu loh. Jadi kalau ditanya pernah nggak ada paling ngalamin yang seru, aku nggak bilang serem ya, seru tuh pas lagi dapet arus, karena arus kan hubungannya sama alam kan. Kita nggak ngerti ya, mungkin waktu di atas boat, wah kayaknya aman nih kayaknya, begitu masuk tiba-tiba arus kencang. Paling ketemu gitu aja. Tapi kalau kejadian serem yang gara-gara human error sih, aku alhamdulillah bisa atasin sendiri karena basic dari waktu sertifikasi, waktu latihan. Betul. Karena itu step-stepnya udah jelas dan gue ikutin. ikutin, dan nggak mungkin bisa dapat lisensi kalau lo nggak ngelewatin tahap-tahap itu. Bener-bener. Tuh jadi kakak Sleng udah rockstar. Selain vegan juga.
Iya. Yoi kan, rajin naik sepeda. Divingnya juga udah di level advance. Belum tentu sanggup lo pada ya kan. Nah lo ada plan nggak mas buat naikin grade-nya? Ke rescue ya? Iya. Pengen sih, cuman belum dapet waktu. Tapi gue malah pengen, kemarin lagi ngobrol-ngobrol sama pemegang rekor free diving Indonesia. Oke. Oh ada tuh ya? Ada, gue baru ngobrol sama dia, ajarin gue free dive dong. Oke. Terus dia nanya, kenapa lo bukannya scuba diver gitu? Iya. Iya, kadang-kadang gue kalau lagi traveling ke satu tempat yang ternyata nggak ada dive center, yang nggak provide alat-alat selam. Ya kalau gue punya basic training atau punya sertifikasi free dive kan gue bisa langsung modal masker langsung nyemplung kan. Betul. Ya gue mau sebetulnya kalau nggak either mau belajar naikin level ke apa namanya rescue, scuba diving, atau gue belajar dapat license-nya free diving. Free diving. Kayak lebih menantang tuh ya. Lebih menantang. Iya. Beda lagi katanya pakemnya. Iya. Nah, sekarang gue balik lagi ke si hiu nih mas. Ke hiunya. oke. Kenapa? Oke. Kenapa bagian sirip hiunya tuh mas? Ini buat knowledge juga nih teman-teman. Kenapa bagian sirip hiunya yang paling sering disajikan di restoran-restoran tuh? Ada di Bali juga. Kenapa itu mas? Gak ngerti gue. Apakah gizinya paling banyak? Apakah justru gak ada gizinya? Ya apa sih lu bagian tulang muda emang apa sih gizinya gitu loh. Dia kan justru kita tuh nggak, justru yang part itu justru part yang krusial buat ikan hiu justru, karena dia buat glide kan, buat dia sirip ininya dadanya untuk berenang kan, sirip belakang buat ininya propellernya, yang tengahnya buat arah segala macam. Justru yang membutuhkan tuh ikan kita sih nggak butuh. Gue rasa protein atau kalsium dari situ nggak ada, gue rasa sama sekali ya. Nggak ada. Gue nggak tahu. Jadi ya kadang-kadang kita udah terdoktrin sama industri yang mengatakan bahwa ini bagus untuk apalah ya kan, buat libido, buat tulang lo, bla 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 lah. Ya banyak mitos-mitos yang mewajibkan kita mengkonsumsi sesuatu yang sebetulnya badan lo sendiri udah cukup. Udah cukup ya. Tanpa perlu lo konsumsi hiu itu tersebut. Misalnya lo suatu hari ini mas tawaran dari Bu Susi, mas gantiin saya deh. Apa tuh? Jadi menteri. Setelah era Pak Jokowi misalnya Bu Susi naik lagi misalnya gitu. Lo ada nggak plan yang wah ini belum pernah dilakuin nih sama Menteri Kelautan sebelumnya? Ada nggak? Kalau tawaran untuk jadi menteri gue nggak mau sih. Nggak mau kamu? Enakan ngeband kan? Enakan ngeband. Tapi seandainya lo boleh kasih masukan deh. Oh iya. Apa tuh yang belum dilakukan? Melebarkan zonasi perlindungan. Jadi di Indonesia tuh maksudnya sih mungkin udah ada zonasi perlindungan, area perlindungan gitu ya untuk laut. Tapi pengawasannya yang jadi balik ketat ya. Iya, balik lagi ke law enforcement-nya. Tapi kemarin tadi pagi gue baca Bu Susi sama KKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan baru menandatangani MOU dengan Polri supaya ada kerjasama yang lebih kuat lagi. It means it's a good news buat itu kan. Balik lagi ke zonasi perlindungan. Zonasi diperluas, pengawasan diperketat. Itu mungkin yang sekarang lagi bertahap dilakukan pemerintah ya mas ya? Iya, itu semoga penting. Bisa lebih cepat gitu ya? Itu penting karena basically alam bisa memperbaiki dirinya sendiri asal kita kasih waktu. Kalau dikit-dikit diambil lagi, bentar-bentar dia dijaring, bentar-bentar dia ditangkap. Nggak restore tuh ini alam. Rusak ekosistemnya tuh mas ya? Iya. Kayak itu kan tadi seputar concernnya mas kakak sama hiu, shark bodyguard. Gue sempet lihat topi lo. Shark bodyguard, iya kan? Sekarang pasti nih slanker banyak banget. Tanya dong soal slang. Gue sih pribadi mau nanya langsung nih sama lo nih mas. Ya. Seperti kebakaran nih kayaknya. Kebakaran. Wah bahaya.
Terus? Semoga nggak apa-apa ya. Iya, amin, amin, amin. Amin. Gue paling berkesan album 7. Gue mau nanya langsung sih. Kalau gue lihat di sosial media, di YouTube, lagu Poppy's Land Memory. Iya. Itu banyak yang kok itu lagunya artinya ini, nama ini untuk itu. Saat ku berlindung dalam pelukan Mira. Iya. Minuman keras tuh kok. Gue nanya langsung nih Mas sama lo. Betul gak ada makna-makna itu di lagu tersebut? Poppy's Lane Memories itu kan, Poppy's Lane itu kan nama jalan, nama gang di Bali? Bali kan. Oke. Poppy's Lane 1, Poppy's Lane 2. Tuh. Yang sempit kan tuh? Iya. Iya. Nah dulu tuh aku sama Bim Bim hampir dalam setahun tuh hampir bisa 3 bulan sekali ke Bali. Ke Bali. Dan setiap kali ke Bali pasti we stayed at the Poppy's Land gitu. Oke. Poppy's Land, terutama Poppy's Land 2 lah. Mungkin itu way before Jering teenager kan. Iya. Jering masih kecil kan. Masih kecil. Masih SD kali. Itu bolak-balik ke situ kan. Iya. Terus ya it's about something yang beredar di Poppy's Lane Oke. pada waktu itu. Pada waktu itu. Iya. Lagu itu bagus, nadanya enak, Benar. liriknya asik. Betul. Cuman gimana caranya supaya ini bisa tembus as a song gitu, Iya. tapi tanpa harus belak-belakan. Ya memang tentang itu sih. Tentang itu ya. Oke. Karena gue pas lagi SMA kan, ya masa-masa itu Mas ya. Jadi apa di situ ada apa sih? Poppy's Mira. Mira. means mushroom. Iya. Oh bukan minuman keras, bukan? Enggak, Oh bukan. Mira itu mushroom. Mira itu Makanya mushroom. tenggelam. Iya, betul. Kayak Kori? Kori itu coke. Kokain. Benar. Disa tuh acid. Acid. Oke. Disa acid. Terus Disa, Korin, terakhir Patty. Patty itu Putau. Iya. Putau. Joy itu Joy yang Joy. 5 dimensi. Iya. Joy terakhir ditutup dengan Ganja. Genjos. Genjos. Oke. Gak apa-apa kan ngomong di sini? Gak apa-apa. Santai. Justru gua abis ini mau interview Dira, ketua legalisasi. Oh iya, Ganja. salam. Jadi emang YouTube kita kan kasih knowledge sih Mas. Iya, Jadi iya. yang tabu-tabu kayak gitu pun kita share. Iya. Selama nggak ada dampak negatifnya. Iya. Gitu. Sekarang balik lagi ke lagunya, gue penasaran nih. Gue tanya langsung sama Mas Bimbi Muda, gue nanya lagi deh untuk kedua kalinya nih. Anjir 10 Maret Mas. Itu kan bergelas-gelas arak. Iya. Itu seberapa chaos tuh Mas malam itu? Wah men, kacau. Jadi waktu itu gue ulang tahun, Betul, tanggal 10. 10 Maret. Kita ke Anyer, gue masih inget kok. Semua kejadiannya gue masih inget. Bimim juga masih inget kok. Nginep di Patra Jasa di Pantai Anyer tuh ada resort Patra Jasa. Tahu betul. Terus Berdua. berdua. Oh berdua, Pak. Berdua, tapi gue masih merasa feel alone gitu loh. Oke. Makanya lagu itu kejadiannya gitu. Padahal kita ada teman gitu, masing-masing ada teman. Terus kita berempat, tapi tetap felt alone gitu pada saat itu. Oke. Jadi banyak kerinduan yang nggak terjawab pada malam hari itu. Jadi akhirnya lagu itu dibuat. Bulah, jadi walaupun ditiban sama macem-macem, tetap merindukan sesuatu gitu. Iya. Jadilah lagu Anyer 10 Maret. Iya. Tapi Mas Kakak tahu nggak ada komunitas, sebenarnya bukan slanker sih. Temen gue itu setidaknya sampai 5 tahun lalu, dia itu tiap 10 Maret ke Anyer Mas. Bersama 10 orang temannya untuk dedicate lagu itu. Dalam hati gue, lu main jalan-jalan kali. Iya. Cuma tiap 10 Maret. Kalau Dia ulang tahunnya 10 Maret. enggak, dia ngefans banget sama lo. Setiap 10 Serem Maret juga. dalam setiap tahunnya itu dia ke Anyer. Mau hari Rabu kek, Kamis. Wah, keren men. Ntar gue kenalin deh. Iya bener. itu anak Uki dia. Tapi dia nggak weird orangnya kan. Enggak, rockstar juga. Oh, asik. Dia rame-rame. Iya. Justru. Gue bilang gitu, gue bilang, ih gila juga lo, gue bilang.
Gue cerita ke Mas Bim saya itu, gue belum pernah denger sih ada slackers kayak gitu tiap tahun. Gitu. Kayak Mas tahun ini slang mau ngapain lagi nih? Ya, ini kalau jadi nih insya Allah ulang tahun slang ke 36. Oh, gue harus hadir tuh. Hah? Gue harus hadir. Nah, enggak, ini yang spesialnya lagi adalah, jadi kalau bisa diberitain mending nabung dari sekarang. Jadi rencananya selain ulang tahun ke 36, terus provinsi NTT berulang tahun ke 61. Kalau jadi kita mau ulang tahun bareng nih, jadi konsernya namanya konser 361. Ih, gokil. Selain ke 36, NTT ke 61. Jadi konser 361 rencananya di Sumba. Sumba? Nusa Tenggara Timur? Iya. NTT? Jatuhnya di tanggal, dipas-pasin nggak tuh sama ulang tahunnya? Di Desember sih. Desember. Iya. Mudah-mudahan bisa tepat di 26. Ulang tahun saya kan 26 Desember. Kalau kemarin sehari sebelum kan Mas ya? Iya, tahun lalu ya. Gua hadir juga tuh GBK, parah. Gue rasa kalau di luar Jakarta, gue rasa izinnya lebih fleksibel dibanding mau ulang tahun di Jakarta tanggal 26 itu biasanya kita kepentok sama, karena dekat sama Natal dan dekat sama tahun baru, akhirnya ulang tahun slang karena kepolisian nggak kasih tuh karena dia mungkin lagi repot. Biasanya kita geser kalau sebelumnya atau sesudahnya. Biasanya sih sebelumnya. Tapi kalau di daerah mudah-mudahan sih bisa tepat di tanggal 26. Jadi emang slang ulang tahunnya tuh selalu beda kotanya Mas ya? Dari tahun ke tahun nggak pernah berturut-turut kayak itu salah satu cita-cita sih, salah satu cita-cita sama Bim juga. Kalau bisa pas ulang tahun kita gilir nih. Tahun ini di sini, tadi segitu. Gue di GBK aja tuh, Mas, hadir. Itu sih the best. Selalu udah 2 kali kan? Iya, 2 kali. Yang satu hujan-hujan tuh gue tuh. Iya, hujan. Hujan-hujan. Keras lagi. Iya bener. Habis itu baru terakhir yang kemarin yang ke-35. Sip, kalau gitu Mas. Oke. Gue cabut dulu nih. Thank you so much. Terima kasih udah mampir ke Slang Cafe. Yoi. Jadi buat lo yang mau tahu tentang history 2 lagu slang tadi, itu sebenarnya gue sendiri. Kopi slang favorit, bener gak nih Mas? Yeah. Oke Mas. Thanks ya. Siap. Thank you.